Hai guys, Assalamualaikum. Guys, aku mau kasih sedikit ilmu nih buat kalian. Aku akan menyampaikan tentang salah satu teori bakat loh. Sebelumnya, inilah nama-nama kelompokku. Yang pertama, Elsia Triyunita. Yang kedua, Rodita Anggriani. Yang ketiga, Dian Islamiati. Yang keempat, Rizky Rahayu. Yang kelima, Anissa Wibowo. Dan yang keenam, Dian Wardani. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Anissa Rahma Fadila. Pasti kalian udah penasaran kan? Yuk langsung aja simak penjelasanku. Charles Spearman 1863 sampai 1945. Charles Edward Spearman merupakan tokoh yang populer dalam teori intelijensi. Pandangan Spearman tentang intelijensi dapat kita lihat dalam teori intelijensinya yang terkenal dengan nama teori dua faktor atau two factor theory. Menurut teori Spearman, intelijensi dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor G atau general dan faktor S atau spesifik. Faktor general. Faktor general adalah faktor yang mencakup semua kemampuan intelektual manusia yang dimiliki oleh setiap orang dengan berbagai derajat tertentu atau ada pada setiap orang namun besarannya yang tidak sama atau kemampuan umum yang dibawa sejak lahir. Orang yang memiliki faktor G luas memiliki kapasitas untuk mempelajari berbagai macam pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, sejarah, dan sebagainya dengan menggunakan simbol abstrak. Dan orang yang memiliki faktor G sedang atau rata-rata mempunyai kemampuan sedang untuk mempelajari bidang-bidang. Luasnya, faktor G ditentukan oleh kerjanya otak secara unit atau keseluruhan. Adapun faktor S atau spesifik adalah faktor yang mencakup berbagai faktor khusus yang ada pada satu individu dengan yang lainnya, yang relevan dengan tugas tertentu atau tidak terlalu sama pada setiap orang melalui latihan atau pendidikan. Faktor S didasarkan pada gagasan bahwa fungsi otak tergantung kepada ada atau tidaknya struktur atau koneksi yang tepat bagi situasi atau masalah tertentu yang khusus. Luasnya faktor S mencerminkan kerja khusus dari otak, bukan karena struktur khusus otak. Faktor S lebih tergantung kepada organisasi neurologis yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan khusus. Adapun contoh pengimplementasian two factor teori pada kehidupan sehari-hari, yang pertama, Dian dan Dani mengikuti tes di sekolahnya, di mana didapatkan skor tes IQ yang sama, di mana Dian memiliki skor tes IQ 110 dan Dani memiliki skor IQ 110. Padahal Dian di kelasnya tidak pernah masuk ke dalam 5 besar di kelasnya, berbeda dengan Dani yang selalu masuk 5 besar. Dan ketika mereka mengerjakan soal matematika, mereka dapat mengerjakan dengan baik dan sama-sama memiliki nilai yang baik dan sama-sama mendapatkan nilai 80. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut teori Spearman, hal itu terjadi karena setiap dalam diri individu dapat memiliki faktor G yang sama, namun memiliki faktor S yang belum tentu sama.
Selanjutnya, contoh pengimplementasian faktor teori pada kehidupan sehari-hari yang kedua. Dalam faktor S, Dian dan Dani memiliki IQ yang sama dan bisa mengerjakan soal matematika dengan sama-sama baik dan mendapatkan nilai 80. Ternyata, Dian lebih menonjol kemampuan trigonometri dan menyukai seni, apalagi seni lukis. Lukisan yang dibuat Dian pun sering dipamerkan dan sering mengikuti lomba. Sedangkan Dani lebih menonjol dalam kemampuan menghitung pada matriks dan menyukai yang namanya belajar, apalagi dalam bidang sains. Hal itulah yang membuat Dani sering mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Fisika. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton, guys. Wassalamualaikum.